juga puji dan syukur harus selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu pada ruang belajar hari ini ya. Siapa ketua kelas di sini? Ivan dulu. Ivan, tolong pimpin dulu temannya baca doa ya, Nak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran di sini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kita doa dimulai. Oke, baik. Siapa kira-kira yang nggak hadir hari ini? Kira-kira Ibu. Kenapa? Kemana Miftah? Sakit kabarnya Ibu. Kodong sudah dijemput temannya. Tidak. Oh, enggak usah ya. Baik, anak-anakku sekalian, apakah anak-anakku sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ada kulihat yang lain lagi kerja, tolong simpan dulu HP-nya ya. Jangan ada buka-buka HP dulu ya. Ini kakak main game Bu. Bahkan nanti kita main game, tarik nanti waktunya. Oke. Nah, sekarang sebelum Ibu jelaskan pembelajaran inti hari ini, Ibu punya beberapa pertanyaan dulu ya. Jadi yang pertama, masih ingatkah anak-anakku kemarin dengan pelajaran asam basa? Siapa yang bisa angkat tangan dan menjelaskan kira-kira apa itu asam, apa itu basa? Ya, inti. Ya, silakan Nak. Menurut teori apa ini? Sebenarnya ada ini Jadi di bahasanya sih mau ada ini. Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang teori asam basa. Jadi menurut Arrhenius, asam itu adalah ketika zat tersebut dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion H+. Kemudian basa adalah ketika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-. Oke, kita temannya ya. Temannya menjawab sangat paket komplit sekali. Padahal saya baru melempar lagi pertanyaannya ke Tata. Tapi sudah semuanya dijelaskan. Nah, tadi kan yang dibahas temannya inti kan mengenai teori-teorinya. Nah, bagaimana kira-kira hubungannya dengan pH? Kenapa misalnya, apa itu pH dulu? Siapa yang bisa? Kenapa? Iya, Tata. Kekuatan keasaman Ibu atau kebasaan. Iya, jadi betul sekali ya Tata. pH itu adalah singkatan dari power of hydrogen. Jadi itu merupakan ukuran dari untuk menunjukkan tingkat keasaman suatu larutan ya. Kan kemarin sudah dipelajari. Nah, kemudian yang ketiga, ini masih konteks dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang pernah dengar tidak kata penyangga? Penyangga saja, penyangga. Kira-kira apa itu penyangga? Pengalas. Iya, jadi misalnya ada besi penyangga atau yang dikenal dengan besi siku kan. Nah, dia gunanya untuk menahan ambalan yang di atasnya kan? Ya, itu ada hubungannya dengan materi yang akan Ibu sampaikan nanti, yaitu materi larutan penyangga. Nah, sebelumnya Ibu akan motivasi dulu anak-anakku apa kira-kira manfaatnya belajar larutan penyangga hari ini. Jadi larutan penyangga itu nama lainnya disebut dengan larutan buffer. Ada juga yang disebut larutan dapan, bukan dapur ya, dapan. Nah, kemudian manfaatnya adalah shampoo. Nah, ternyata di dalam shampoo juga itu ada suatu bahan yang mengandung larutan penyangga di dalamnya. Jadi pH rambut manusia, ada yang tahu nggak pH rambut manusia berapa? Jadi kisarannya itu asam-asam sedikit tapi asam ke lemah 4 sampai 6. Nah, shampoo itu dirancang, komponen shampoo itu dirancang untuk untuk menjaga pH rambut sehingga rambut tidak rusak. Kalaupun setiap hari kita shampoo tidak rusak karena pH sudah sesuai dengan pH rambut. Yang ketiga, larutan penyangga juga banyak dipakai di industri makanan kaleng. Kenapa kira-kira itu makanan kaleng dapat awet dengan lama? Karena ada ditambahkan bahan pengawet yang ada larutan penyangga di dalamnya, sehingga walaupun bakteri masuk tetap stabil pH-nya jadi awet. Oke? Kemudian peranannya yang terakhir juga dalam darah. Ternyata dalam darah itu ada larutan penyangga. Jadi untuk mengontrol pH darah ada kandungan dalam darah yang mengandung larutan penyangga. Nanti akan kita bahas ya.
Tujuan pembelajarannya hari ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan pengertian larutan penyangga dengan benar. Jadi ini ada melalui kajian, diskusi kelompok, dan penugasan ya anak-anak. Jadi nanti ibu akan kasih LKPD berupa elektronik LKPD atau live worksheet. Anak-anakku nanti kerjakan di situ ya. Yang kedua, mampu menentukan komponen larutan penyangga dengan tepat. Yang ketiga, menganalisis prinsip kerja larutan penyangga dengan tepat. Yang keempat, ini nanti yang keempat kalian akan presentasi kelompok. Kemudian yang terakhir juga demonstrasi ya. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Semoga dapat berjalan sesuai dengan harapan. Nah, ibu sudah kirimkan LKPD di grup kelasnya ya. Silakan dibuka masing-masing. Sudah bu, sudah ibu, sudah bu. Oke, bu ya, ibu buka juga di sini. Google. Ya, yang begini sudah terbuka semua di HP-nya, bisa terbaca? Sudah bu. Ya, oke, silakan scroll ke bawah. Ibu akan arahkan caranya. Silakan isi dulu namanya, namanya masing-masing, kemudian kelompoknya, kelompok berapa. Terus di sini identifikasi masalah, ibu akan berikan dulu video ya. Tolong disimak videonya ini ya. Nah, sebelum kalian isi identifikasi masalah, perhatikan dulu ibu ini. Ibu kasih stimulus. Ada beberapa video, tapi ini yang ibu akan tampilkan. Kan pendapat kalian mengenai ini, larutan penyangga. Silakan disimak dulu ya. Kalian tahu kan apa yang dimaksud dengan larutan penyangga? Silakan ditulis di LKPD-nya. Baik anak-anak, untuk menambah referensi kalian, kalian bisa akses juga bahan ajar. Ini ibu sudah kirimkan di grup kelasnya kan? Iya bu. Ya, jadi ini ada juga buku kreatornya. Sudah dijawab apa itu larutan penyangga. Silahkan dikerjakan bersama teman-temannya ya. Iya bu. Ada masalah di pengumpulan datanya? Is that clear? Nothing? Aku terlalu serius. Kalau begitu, tidak ada masalah di pengumpulan data. Kita akan mengolah data tersebut. Kreatornya sudah dijawab pakai larutan penyangga. Silahkan dikerjakan bersama teman-temannya ya. Ya bu. Ada masalah di pengumpulan datanya? Is that clear? Nothing? Itu tidak ada masalah di pengumpulan data. Kita akan mengolah data tersebut. Sudah dibukakan LKPD-nya? Anak-anak, dalam pengolahan data ini, ibu akan arahkan kalian untuk membuat mind mapping ya. Ya, jadi mind mappingnya harus dibuat sekreatif mungkin. Bisa di aplikasi Canva, dan nanti ibu akan suruh satu kelompok mempresentasikan. Ya, silakan. Ya, jadi mind mappingnya harus dibuat sekreatif mungkin. Bisa di aplikasi Canva, dan nanti ibu akan suruh satu kelompok mempresentasikan. Siapa yang mau presentasi kelompok, yang mau saja dulu angkat tangan. Kelompoknya siapa? Go ibu. Oh ya, silakan Mak. Selamat pagi teman-teman semuanya dari pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari mind mapping. Sebelumnya mohon maaf kami tadi kekurangan waktu sehingga belum sempat membuatkan tanda penghubung atau tanda panahnya. Jadi kita lihat bersama-sama
Larutan penyangga itu dari pengertian yang sudah dijelaskan tadi dan dari literatur yang sudah kita baca, larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Kemudian terdapat dua jenis larutan penyangga. Penyangga yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa, di mana kalau larutan penyangga asam itu terbentuk dari asam lemah dan basa konjugasinya. Contohnya itu CH3COH dan CH3COMin. Sedangkan larutan penyangga basa itu larutan yang terbentuk dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Contohnya NH4OH dan NH4+. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa larutan penyangga dapat mempertahankan pH-nya? Berdasarkan prinsip kerja larutan penyangga, terdapat asam beserta dengan misalnya basa konjugasinya untuk membentuk ion kesetimbangan dalam air. Kesetimbangan ion inilah yang nantinya membuat larutan penyangga bisa bertahan pada rentang pH tertentu. Jadi itu penjelasan singkat dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Dan mungkin ada saran dan tanggapan dari Google dan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Komponen larutan penyangga itu terdiri dari berapa? Dua. Ada penyangga asam dan penyangga basa. Jadi kalau pada hidrolisis yang kuat yang menang kan, kalau larutan penyangga itu yang lemahnya yang bereaksi dengan garamnya membentuk penyangga asam. Jadi contohnya CH3COH. CH3COH ini apa? Asam atau basa? Asam. Kalau asam lemah atau asam kuat? Asam. Kemudian kalau penyangga basa lemah dengan garamnya. Contohnya NH4OH. Garamnya NH4OH apa? NH4Cl kan? Ya, kalau ini berdua bereaksi, bercampur, maka dia akan membentuk penyangga basa. Ya. Oke? Nah, kita tidak bisa tahu prinsip kerjanya larutan penyangga kalau kita tidak tahu dulu cara membuatnya. Jadi dalam pembuatan larutan penyangga itu dibuat langsung atau dibuat secara tidak langsung. Itu tadi caranya yang dibuat langsung yang asam yang lemahnya sama garamnya kan. Kalau dibuat secara tidak langsung, direaksikan dulu asam lemah dengan mol yang berlebih dengan basa kuat. Nanti kalau kita reaksikan akan bersisa nanti mol yang lemahnya, itulah yang disebut dengan larutan penyangga. Oke? Paham anak-anakku? Nah, ini prinsip kerjanya. Sekarang kalau sudah paham semua mengenai larutan penyangga, Ibu sediakan Google Form untuk evaluasi hari ini. Silahkan dikerjakan di gadgetnya masing-masing. Bisa jadi semua di HP-nya. Oke, silahkan dikerja. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Kalau sudah, pembelajaran terakhir yaitu refleksi. Ibu akan bagikan sticky notes per individu ya. Ini untuk resmi, tidak usah ditulis nama. Yang penting refleksikan apa yang kalian peroleh hari ini ya. Jadi tidak usah secara lisan, dituliskan saja langsung di sticky notes-nya. Pembelajaran hari ini menyenangkan Bu. Kenapa? Mana ada siswa mau jawab tidak menyenangkan nih? Yang sudah silakan ke depan ditempelkan di papan tulis ya. Ayo maju ke depan, ayo. Refleksi pembelajaran hari ini ya. Oke. Akan sampaikan yang kita akan kerjakan pekan depan, yaitu kita akan menghitung pH larutan penyangga ya anak-anak. Jadi Ibu harapkan semuanya hadir pekan depan karena pekan depan itu penting materinya, semuanya penting ya. Jadi Ibu kira hari ini sekian ya. Ada pertanyaan? Sudah paham? Oke, baiklah kalau sudah paham Ibu akhiri pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.